Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Apa kabar kalian di rumah? Baik, masih dalam edisi ibadah online di rumah aja. Kakak harap adik-adik dalam kondisi yang baik dan sehat. Sama seperti kakak-kakak Yerusalem adik-adik, kami semua juga dalam kondisi yang sehat. Oke adik-adik, marilah kita awali pujian pada pagi hari ini. Kita mau bernyanyi dengan lagu pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Apakah ada sukacita di hati adik-adik semua? Ada? Ada yang kurang bersukacita? Mungkin karena masih semuanya di rumah, apa-apa dari rumah, sekolah dari rumah, sekolah minggu dari rumah, masih belum bisa kemana-mana. Apakah ada yang demikian? Baik, nanti kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai ya adik-adik, sehingga kita bisa kembali lagi bersekolah minggu bersama-sama. Oke, mari sekarang kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Kita nyanyikan juga dengan sepenuh hati. Siap? Mari! Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. I've got the joy, joy, joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Oke adik-adik, baik, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau berdoa bersama. Mari kakak ajak adik-adik untuk memejamkan mata masing-masing. Kakak ajak adik-adik untuk melipat tangannya. Kita akan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena pada minggu pagi ini kami boleh bersama-sama ibadah online dari rumah. Terlebih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena semalam kami boleh tidur dengan pulas dan bangun dengan badan yang sehat. Jika sebentar Tuhan kami akan melanjutkan puji-pujian kami akan melanjutkan sekolah minggu dengan aktivitas yang lainnya. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, semoga kiranya kami boleh mengikutinya dengan baik dan kami juga boleh semakin mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, gimana? Masih pada semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Kak Karin mau tanya sesuatu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih merasa khawatir saat mendapat nilai yang jelek, saat kalian sedang sakit, saat kalian tidak punya teman, atau khawatir akan hal-hal yang lainnya? Ingat ya adik-adik, jangan khawatir. Tuhan Yesus ada yang memelihara kehidupan kalian dan akan selalu menolong kalian. Kak Karin mau ajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Jangan kamu khawatir. Kita menyanyi bersama-sama ya. Nah, biar lebih semangat lagi, ikutin gerakan Kak Karin. Jangan kamu khawatir, burung di udara berpihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir,
Apa yang kau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan khawatir ya adik-adik, ayo katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, adik-adik, lagu yang barusan kita nyanyikan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus akan memelihara kehidupan kalian. Jangan khawatir ya, Tuhan akan menolong kalian. Kalian harus memiliki hati yang percaya. Selalu ingat juga bahwa Tuhan selalu ada. Saat kalian ada masalah, saat kalian cemas, khawatir, wah ini gimana ya? Nah, jangan khawatir. Tuhan selalu menolong kalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Karin mau ajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu, Hatiku Percaya. Kita nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa Tuhan selalu ada, menolong kalian saat ada masalah. Jangan takut, ada Tuhan Yesus. Saat kita melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu percaya, Tuhan ada, Tuhan tidak meninggalkan kita. Selalu dekat padamu. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya.
Hatiku percaya, selalu ku percaya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Karin mau ajak kalian untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong buka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan cerita hari ini, Kak Wiwi mau mengajak adik-adik di rumah untuk bertanya jawab. Bisa dijawab dari rumah masing-masing ya. Yang pertama adik-adik, apakah menurut adik-adik Allah sanggup mengubah air yang pahit menjadi air yang manis? Sanggup? Ya, ini adalah cerita bangsa Israel ketika ada di padang gurun Mara. Ya, padang gurun Mara. Mara itu artinya pahit adik-adik. Jadi air yang ada di sana itu pahit rasanya dan mereka tidak bisa minum. Maka Allah mengubah air yang pahit itu menjadi air yang manis sehingga dapat diminum oleh bangsa Israel. Ini ada juga tertulis di dalam Alkitab adik-adik. Jadi mungkin setelah ini adik-adik bisa menengok dan membaca di Alkitab. Ini ada di Keluaran 15 ayat 22 hingga 25. Bisa dibaca nanti ya. Yang kedua adik-adik, pertanyaan yang kedua, apakah menurut adik-adik Allah bisa membuat seekor hewan berbicara? Pernah mendengar cerita ini? Ya, cerita ini ada di Bilangan 22 ayat 28 ya. Di sana ada seekor keledai yang dikisahkan bisa berbicara akhirnya. Mau tahu seperti apa? Mungkin nanti setelah ini bisa membaca di Bilangan ya. Lalu yang terakhir, pertanyaan ketiga, apakah menurut adik-adik Allah bisa meminta hewan mengirimkan makanan bagi manusia? Ya, hewan mengirimkan makanan bagi manusia. Bisakah? Bisa adik-adik, lihat gambar ini. Burung gagak mengirimkan makanan kepada Nabi Elia. Ini ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Nanti bisa ditengok di sana. Ini terjadi di tepian sungai Kerit adik-adik. Burung-burung gagak ini utusan Allah membawa roti dan daging bagi Nabi Elia di sana. Ya. Oke, sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita. Kak Wiwi mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Silahkan diambil dan disiapkan. Kita akan membaca dari Injil Lukas hari ini, pasal pertama, ayat 26 sampai dengan 38. Lukas 1, ayat 26 hingga 38. Mari kita baca bersama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu
Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik adik-adik, perkataan Maria yang tadi terakhir sepertinya tidak asing ya. Kakak ketika membaca ini, kakak ingat akan sebuah lagu. Judulnya Seperti Yang Kau Ingini. Yang menyanyi adalah Nikita. Mungkin adik-adik ada yang tahu lagu ini? Ada sepenggal lirik yang sama dengan perkataan Maria ini. Mungkin seperti ini adik-adik ketika di lagu itu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ada yang tahu mungkin? Tahu ya, lagu ini tidak asing kakak rasa. Mungkin lagu ini juga terinspirasi dari perkataan Maria kepada malaikat Gabriel tadi. Oke adik-adik, mari sekarang kita melihat situasi Maria kala itu. Jawabannya terasa kayaknya mudah ya. Padahal apakah semudah itu situasi yang dihadapi oleh Ibu Maria? Kakak rasa tidak. Ya, seorang wanita diminta, wanita biasa, wanita sederhana, diminta untuk mengandung anak Allah. Wah, mengejutkan, luar biasa. Ya, hebat sekali rasanya. Tapi kenyataannya itu juga menakutkan. Itu penuh sekali dengan resiko adik-adik. Kenapa Kak Wi bisa bilang seperti ini? Coba adik-adik, ketika seorang wanita itu hamil, perutnya semakin lama semakin besar, orang-orang akan bisa tahu, ya, wah wanita ini hamil, tapi dia belum bersuami. Itu menimbulkan pikiran yang jelek. Orang-orang akan menganggap yang tidak-tidak. Itu akan membuat Ibu Maria merasa malu. Dan tidak hanya Ibu Maria, tapi juga seluruh keluarganya. Pasti mereka akan dipermalukan oleh kabar ini. Betul? Iya adik-adik. Lalu yang kedua, mungkin adik-adik tahu ya bahwa Ibu Maria ini sudah memiliki seorang tunangan bernama Bapak Yusuf. Ketika Bapak Yusuf tahu Ibu Maria ini hamil, padahal mereka belum menikah, apakah Bapak Yusuf tetap akan bersama dengan Ibu Maria? Tidak. Dan inilah yang dirasakan oleh Bapak Yusuf. Secara diam-diam, ia berpikir akan meninggalkan Ibu Maria. Ya adik-adik. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, resiko yang menurut kakak ini paling menakutkan daripada resiko-resiko yang kakak sebutkan tadi. Di zaman itu, orang Yahudi ketika ketahuan hamil di luar pernikahan itu adalah perbuatan pelanggaran Taurat yang sangat berat adik-adik. Kenapa kakak sebut berat? Karena seorang wanita yang ketahuan hamil di luar pernikahan bisa dihukum rajam hingga mati. Apa itu rajam? Rajam itu dilempari batu adik-adik. Hingga mati loh. Nah ini menakutkan sekali. Bagi kakak ya yang membayangkan Ibu Maria kala itu menjadi hal yang sangat-sangat menakutkan adik-adik. Taruhannya nyawanya. Ya, tapi tadi perkataan Maria sungguh luar biasa kepada malaikat Gabriel. Apa perkataannya ada adik-adik? Masih ingat? Apakah Maria saya tidak sanggup, malaikat Gabriel ini terlalu beresiko bagi saya. Itu tidak mudah. Apakah saya sanggup melewatinya? Saya rasa tidak. Apakah seperti itu adik-adik respon Ibu Maria? Jawaban Ibu Maria kepada malaikat Gabriel? Tidak, ya. Ibu Maria mengatakan, sebetulnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maka terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bagaimana adik-adik? Merinding ya dengan kata-kata ini? Teladannya luar biasa. Ia menyerahkan hidupnya, ia berserah pada kehendak Allah. Meskipun dalam hatinya secara manusiawi ia takut, ia bertanya-tanya hal ini sungguh sangat mustahil baginya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti yang tadi kita tahu, ya, Allah sanggup mengerjakan banyak hal yang rasanya mungkin kita tidak sanggup, tapi Allah sanggup adik-adik. Ya, hal ini mengajarkan kita untuk memiliki iman yang teguh.
Ibu Maria mengajarkan kita beriman di situasi yang mungkin tidak mudah, di situasi-situasi yang penuh resiko. Tapi Maria berkata, ya, imannya begitu kuat, imannya begitu teguh kepada Allah. Ya, dan Ibu Maria ini juga sebetulnya memiliki kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Meskipun sulit tampaknya, tapi ia akan dimampukan. Seperti adik-adik yang tertulis juga yang kita tahu di Injil Matius ya. Adik-adik tahu di sana tertulis janji Tuhan yang sangat indah untuk kita juga sampai saat ini. Bisa kita baca di Alkitab bahwa Tuhan akan menyertai kita hingga akhir zaman. Adik-adik ya, tahu sepenggal ayat dari sana yang berkata demikian. Itulah janji Tuhan adik-adik untuk kita. Ketika kita mungkin saat ini ada di situasi sulit atau mungkin besok ada di situasi yang berat, maka yang perlu kita lakukan adalah beriman teguh, harapan yang kuat pada Allah. Ya, sama seperti Maria tadi. Ia begitu beriman dan ia mampu melewatinya karena ia tahu ia tidak sendiri adik-adik. Buktinya, ia sanggup melahirkan Yesus dengan aman, ia tidak dihukum mati, ia tidak dirajam, dan bahkan Bapak Yusuf menemaninya hingga ia melahirkan bayi Yesus. Tidak jadi ditinggalkan adik-adik. Maka itu adalah bentuk iman yang teguh dan harapan yang kuat di dalam Allah. Allah tidak meninggalkannya sendiri, Allah menyertainya hingga sepanjang usia, sepanjang akhir zaman. Ya, sama seperti janji Tuhan yang ada di Injil Matius. Ya, hal ini juga berlaku demikian, berlaku sama untuk kita sekarang adik-adik. Ya, tidak hanya di zaman Maria, tapi juga di zaman sekarang, Injil Tuhan itu yang menguatkan kita ketika di situasi yang sulit. Ya, kakak harap ini adik-adik bisa memahami dan juga bisa kita teladani, terlebih juga bisa kita praktikkan di dalam hidup kita masing-masing. Ya. Oke adik-adik, kakak rasa cerita hari ini sampai di sini. Kita akan menutup di dalam doa bersama-sama. Kak Wiwi mengajak adik-adik untuk melipat tangannya. Kita menutup mata masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan baru yang kami boleh belajar hari ini. Teladan iman yang luar biasa dari Ibu Maria. Kami diajak untuk beriman yang teguh di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang mungkin beresiko. Tapi kami tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kami mampu melewati dan melampauinya bersama-sama dengan Engkau. Sebentar kami akan menghafal ayat hafalan, kiranya boleh kami melakukannya, menghafalkannya dengan baik, sampai dengan nanti ibadah online ini selesai, Tuhan yang menyertai. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur, amin. Baik adik-adik, selamat menghafalkan ayat hafalan bersama dengan Kak Eka ya. Ayat super kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 38a. Lukas 1 ayat 38a. Begini bunyinya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah usai. Dan kita akan menutup ibadah kita. Dan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu, sekalipun masih secara online. Ajar kami Tuhan untuk seperti Maria, yang senantiasa menyerahkan dan mempercayakan seluruh perjalanan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Dan untuk setiap masalah hidupnya juga, dia menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Supaya kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.